hidung, tangan, kaki ya. Lalu Siti Sarah mengembalikan kembali berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika raja sembuh, lalu dihadiahkanlah seorang budak kepada Siti Sarah. Budak necoknya apa? Nejak je nuku. Dan budak itulah bernama Siti Hajar. Pulanglah dia bertiga sampai ke kampung halaman mak. Cek. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang patah tubuh bahu terbang kepada sawak bak miemblang payah. Wahai mak-mak dengan bapak-bapak baik dilai nejak nujuk siat mendengar dakwah agama. Rot dari Pondok Pesantren Jabal Nur Jadid Lembah Sabil yang dikenal dengan Mangging Raya kuno Odin Rampak Aceh Barat Ulun Jak cukup tak jarah kuno Ulun Tikah Otro ino kasalah aga opaji masyarakat dirampak kurang tak kompak mendengar dakwah agama. Dengar dari Pak Camat 8 juta rakyat yang nadin dirampak tapi di yuk tak cuma yang tuha-tuha. Tapi walaupun menan hanjit masalah, yang penting tanya ke guru yang terpilih yang ditunjuk oleh Allah. Mungkin barangkali saudara-saudara kita yang kana yang hantemja mukon hantemja mungkin nak kesibukan dan hal yang lain-lain. Jadi kita mungkin barangkali Allah belum mengizinkan untuk melangkahkan kaki kanannya ke tempat yang berbahagia ini. Mak-mak luntuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia, sigolom luntuan Putruk Salim, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tentang adab. Yang pertama tentang adab salam. Karena Salim pegah dek Nabi di akhir zaman salam sudah tiada lagi. Hanali Salim di akhir zaman. Maka truk jino tanda-tanda akhir zaman kana salah sabuh ji Salim jino tinggai bak klakson motor, klakson Honda, titit angkat jaro, bukan titit assalamualaikum. Yang di baru tutut angkat temajaro. Jadi seolah-olah salam sudah tiada lagi. Ini mempertandakan bahwa kiamat telah semakin dekat. Maka oleh karena itu perlu juga kami menyampaikan tentang adab salam. Segala belum Putruk Salim na adab. Ketika mak-mak ayah-ayah geja rumah cedera. Ketika ajak rumah cedera baik nudong di ke pintu. Ketika nak ketok pintu baik nudong di ke pintu. Karena pakon barangkali di rumah saudara kita itu dari pintu depan sampai belakang dia tembus. Jadi kita harus berdiri di samping. Kalau pegah ada uun Tuhan menyotawa umur Tuhan tak batuk-batuk tak puduk silup nubak selaksa. Menyotawa umur Tuhan anak tak batuk-batuk waktu tak buka pintu kadang iud ijatuan digata. Bahaya. Maka oleh karenanya adab al-adabu fauqa ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Ketika kita bersilaturahmi, karenanya judul malamnya dengan memperingati nih hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, mari kita tingkatkan ukhuwah dan persaudaraan dan silaturahmi serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan persaudaraan dan silaturahmi
maka kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka ketika kita bertamu ke rumah saudara kita, kotak pintu tutup, Assalamualaikum warahmatullah. Hana dijawab di jalan, kotak dikata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana terjawab di dalam, hana jawab, kotak dikata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana cik dijawab dakwa je. Urang di dalam rumahnya hana. Di kampung lu lain. Dirampak hana di kampung lu. Assalamualaikum. Hana dijawab. Gejak rumah rok jendela. Dibuka gorden jendela. Oh mak, gulai boh labu. Urang nak. Urang tan. Urang hana di dalam rumah, gulai boh labu di dalam rumah urang tu. Itulah adab. Yang kedua, kita tidak boleh membuka pintu. Tanya kain tak? Buka pintu rumah baru Assalamualaikum. Ulai kata mau baru Assalamualaikum. Maka itu adalah adab, sangat dilarang keras. Begitu juga kita mendengarkan dakwah agama nubak malamnya. Supaya bapak penceramah tidak tersinggung, nak adab. Cuma guna Pak Camat, alhamdulillah kagak besi abalun tuan. Mungkin gopnya si ada akan berangkat karena nak acara najameh. Yang lain-lain, mak-mak yang lain nak adab terdengar dakwah agama. Yang pun tak. Ketika tanya jak ukrung cut, jatuh ingat. Nangkat jaro sana, nangkat jaro sana, nejak je dak kerungcut. Ni baliklah minau. Yang kedua, ketika nejak kerung raya, ni angkat jaro dua ni. Nangkat baju jaro dua ni. Kadang boleh tak baju kauri, cak urau pun nak. Ajak kerung raya. Nangkat dua jaro dua ni. Ni baliklah. Ketika tamang SMS, perumah takit, anu cerit, najame, kena kampanye, dijak dekat rumah, ditelepon dia awak rumah, ditelepon dia lako, kena jak rumah wajib silakan, kena angkat jaro limong na. Ketika ni angkat jaro limong na, nejak aja. Baik ni kena goyang jaro, dada tengku, nyampe. Diluncuk ya kuat lorong. Itu adalah adab. Baik dalam kita bermusyawarah, dalam majlis ta'lim, dalam pengajian, dimanapun kita mempunyai adab. Mak-mak lentuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulul Karim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum
wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Mak-mak dan tuan, ayah-ayah ulun, abang-abang, kakak-kakak, abo singkek jadi bangka yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Tadi baru saja Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Rahmat berupa hujan. Ketika hujan turun, jangan pernah terbesit di hati kita, Allah ma'ui karena jadi jangan nyoka hujan, Allah hana bisa renjak. Tidak boleh terbesit di hati kita untuk mencaci daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa rahmat Allah yang diturunkan hujan, kita akan mati semua. Maka dengan rahmat Allah, malam ini kita masih diberikan hidup di atas permukaan bumanya. Allazi khalaqal mauta, dialah yang memberikan getanya mati, wal hayata, Allah pula lah yang memberikan getanya hidup. Tukhrijul hayya minal maiti, dia yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati. Wa tukhrijul maita minal hayy, dan Allah pula lah yang mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup. Untuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hananain nak untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memuji siapa amal yang terbaik di dalam kehidupannya. Semoga pada malam yang berbahagia ini menjadi amal ibadah kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa rahmat Allah, gedanyo hana bisa tamong surga. La yadkhulul jannata amalu, engkau tidak akan masuk surga karena amalmu. Telah sidro sahabat Rasul bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga karena amalmu? Wala ana, aku juga tidak akan masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadan birahmati, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini le urung kuat, le urung tiga, tapi tidak diberikan rahmat untuk melangkahkan kaki kanannya di rumah Allah, di bak masjid tamadun yang kita cintai ini. Masih banyak orang bakau, nak tabo tonggak kuat, nak tabo gajah dan lain sebagainya, tapi tilu gilinyuang yang diba tidak mampu untuk datang ke masjid ini, disebabkan barangkali ada sebuah kesibukan, tapi barangkali yang lebih tepatnya Allah belum meringankan langkahnya untuk menuju rumah Allah yang berbahagia ini. Maka oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah. Di antara 8 rebedro masyarakat di Rampak, yang na 80 dro yang lemah di sini. Alhamdulillah. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Nah, macam cara kita bersyukur kepada Allah. Ada 3 macam cara kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama dengan ungkapan, yang pertama bil qauli, dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua cara bersyukur kepada Allah bil fi'li, dengan perbuatan. Tapi berseruh puji murka, yang larang Allah baik tak kerja. Itu cara yang kedua, tidak kita bersyukur kepada Allah secara bil fi'li. Yang kedua cara bersyukur kepada Allah nak bil qalbi, fil qalbi, di dalam hati. Ketika nak cedera tanya kadi pugat rumah raya, tanya bantau rumah ubud, baik sakit hati, bersyukur kepada Allah, berdoa, doakanlah alhamdulillah mereka telah diberkati dan diberikan rezeki kepada Allah. Baik berprasangka buruk, Allah nanti ke opsi, nanti ada pengnya dak cok, peng je, nya ada ke opsi jak belo pugat motor dak belo hona tukar-tukar, itu kita tidak boleh berprasangka baik. Jika kita tidak bisa menjadi sebuah pena untuk menuliskan sebuah kebaikan, maka jadilah sebuah penghapus untuk menghapus sebuah kejelekan. Jika kita tidak bisa di desa dirampak untuk menjadi secuil garam, untuk menahan busuknya segumpal daging, maka jangan jadi kita seekor
seekor langau yang bisa membusukkan segumpal daging. Maka oleh karena itu, tanamkanlah, marilah kita sandarkan diri kita kepada Allah. Kuatkanlah iman kita, jangan sampai goyah. Hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah. Tanamkan tali ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai sesama kita masyarakat dirampak terpecah belah, agar kelak hidup kita tak salah arah. Mak-mak dan tuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia, suatu hari iblis menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat iblis menghadap Allah, ketika itu dia minta izin kepada Allah untuk menggoda seorang manusia. Iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda seorang rasul, seorang nabi. Lalu Allah mengatakan kepada iblis, laknatullah, wahai iblis, so yang kena dorong goda. Dipegang ada iblis Nabi Ayub alaihi salam. Maka kalau nak anak gadis, pemuda dia rampak menggoda pemuda lapang, pemuda dia rampak menggoda pemudi lapang, atau anak muda dia rampak menggoda anak gadis abdia. Dipegang ke dia anak muda dia rampak, gunung gerutai dek batai metindih, jalan melampih muputar-putar. Urang malam dek hamangat bang hati tegurih ingat bak dek na nyan nak ke iblis. Tugas iblis menggoda. Ada bapak-bapak datang kepada ibu-ibu menggoda, itulah kerjanya iblis. Maka dalam masyarakat, masalah goda menggoda kita hapuskan, kecuali kita menggoda untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari iblis menghadap Allah. Apa kata Allah? Silakan hai iblis, silakan, jangan kau ganggu Ayub le macam. Baik dia ganggu Ayub le macam. Yang pertama, akal pikiran. Nyo ke kerja iblis. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini kerja iblis. Nah jabatan, kadijuk jabatan, jak pukul nonggok, jak pukul nonggok. Yang kerjaan iblis. Baka bakji dijuk. Itu kerjaan iblis. Yang kedua, jangan ganggu lidah. Lidah panjang le inci, tapi bisa poh urung panjang 7 kaki. Ini gara-gara lidah. Lidah tiada bertulang, tapi bisa membunuh orang yang panjang gara-gara lidah. Penyakitnya Pak Camat, Pak Kecik, mak-mak dan tuan, bak babah. Penyakit kali halung-kalon dari ujung Fatihah terus ujung mangging. Penyakit bak babah. Hana salah pajuh, salah tamarin. Salah pajuh di budak asam urat, asam lambung, asam kandi, asam gulugur. Macam-macam penyakit di budak. Salah tak pajuh, salah tamarin, didrop dekat, ditepuk dekat, dipertama dalam jarak, gara-gara salah tamarin. Maka penyakitnya bak babah. Hana salah tak pajuh, salah bak tamarin. Maka oleh karenanya, bukan dari Allah kepada iblis, jangan kamu ganggu Ayub lidah. Yang kelai, baik ni ganggu Ayub hati. Hati mak-mak lentuan kecil, tapi inilah semua sarang penyakit itu di hati. Penyakit bak tubuh tanya bak hati di budak. Nyan naji AIDS, penyakit AIDS. AIDS itu angku, iri dan sombong. Maka 3 hal jangan kamu ganggu. Gedrun iblis ubumo. Nabi Ayub harta le, tokoh-tokoh le, lagi tokoh-tokoh dia rampak, tokoh baje, tokoh telu, macam-macam. Bangunan banyak, kebun banyak, kebun para, kebun sawit le. Lalu iblis menanamkan apui di dalam yuk tanah. Gepatang apui dalam yuk tanah, bandum harta Nabi Ayub seketikanya habis tutung dan habis. Tidak
ada yang tersisa karena tingkah laku iblis laknatullah alaihi. Ketika habis harta, Nabi Ayub jatuh miskin. Padahal Nabi tidak pernah miskin, tapi Nabi Ayub jatuh miskin, tidak ada lagi harta. Ketika ke iblis bak Ayub, hai Ayub, baiklah ni sembah Allah, baiklah ni berzikir, baiklah ni beribadah kepada Allah. Allah ana sayang kedrana, Allah ana cinta kedrana. Kalam bandum harta drana habis tutup. Fatabasyamu Ayub, Ayub tersenyum. Harta habis, Ayub tersenyum. Apa dia pegah dia Ayub by iblis? Wahai iblis, lon tu harta lon nak ke milik Allah, lon je ke Nabi milik Allah, lon je ke camat milik Allah, lon je ke kecil milik Allah, lon je ke lorong milik Allah, lon je ke teguh imam milik Allah. Jika harta itu diambil, jika jabatan itu diambil, maka itu bukan punya saya, cuma Allah yang menitipkan kepada saya. Maka setelah saya jaga, dititip baik-baik, lalu diambil oleh Allah, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesungguhnya kepunyaan Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Iblis bertambah ibadahnya, Ayub bertambah ibadahnya, walaupun harta telah habis dibakar oleh iblis laknatullah alaihi. Mak-mak lentuan, ayah-ayah lun yang berbahagia, olehnya iblis gagal menggoda Nabi Ayub, lalu iblis membunuh anak Nabi Ayub. Anak Nabi Ayub na 12 roh. Di saat anak Nabi Ayub gepoh, seketika 12 roh anak Nabi Ayub meninggal. Seketika. Di saat anak Nabi Ayub meninggal 12 orang, datang Nabi Ayub, datang iblis kepada Nabi Ayub. Yuk, kenapa iblis? Bila ni berzikir kepada Allah, bila ni mu'atib, bila ni beribadah, Allah nak sayang pada rana, Allah nak cinta pada rana, kalan bandum anak rana habis gecok oleh Allah. Fatabasyamu Ayub, Ayub tersenyum. Mak-mak ketika anak tanya dicok dipoh dek gok meninggal, tersenyum. Oi, anak mana gimana? Tanya merata. Mate ubin mati mang mak dodo sayang dengan ijaz Tuhan. Orang yang kata bantah sidang kecok pulang Allah Ta'ala. Allah ini tanya bahkan merawi-rawi ketika anak tanya sangat cinta dan sayang mbak anak. Orang tua sangat cinta dan sayang mbak anak, tapi malamnya dong kalon anak miet kakura perhana anak dia perabi mukabi Bandung berpakai pebatah bek mana ditonton lai bek menintai ditonton dua bumana berjarang-jarang bek lagi bak triang ngombak muria bumana bumu cuco bek lagi bak rabo di dalam paya sebab jamun jino hana menandai karena pil AKP andalan keluarga berencana. Semua orang tua sayang dan cinta kepada anak, terlalu cinta kepada anak dipegot nan tokoh nan anak. Anak rini wong tuha puluh pakaian dipegot nan tokoh rini fashion. Anak Megawati wong tuha puluh kelontong dipegot nan tokoh Megawati kelontong. Anak Jalidin wong tuha pulau Buso dipegang nan teko Jalidin Buso.
Di kampung lun, anak Aisyah. Orang tua pula aqua galon. Dibuka nak tokohnya. Aisyah isi ulang. Aisyah berisi ulang. Begitulah cinta dan sayang orang tua kepada anak. Dalam kamar ada pegok nan anak tahias. Kena cinta dan sayang ba anak inong pedro. Ledro anak inong. Nah kamar di rumah kamar di ke. Nyan yang di ke nyan kamar ayah ngomak. Mukawin hidro. Mukawin mak ho di ke mendok. Pindah ulikut. Mukawin lah pindah ulikut ba timbang menintai buduknya rumah. Oh ayah mak mukawin lah pindah ulikut. Abe adik mukawin ni dia bau pun mana mak ayah ai. Demi anak. Makanya terbit 10 orang anak, 5 orang anak sanggup dibesarkan oleh seorang ayah. 10 anak, 5 anak sanggup diasuh oleh seorang ibu. Tapi 10 anak, 5 anak belum tentu sanggup mengasuh seorang ibu. 10 orang anak, 5 orang anak belum tentu sanggup mengasuh seorang ayah. Bahkan anak-anak zaman inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyan anak-anak zaman, anak-anak muda zaman. Dan kalau anak-anak muda jino inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha wa mamati ila jalan raya. Oh tak aja. Oh tak ada ayah jijik pakat. Anak adalah rahmat dan karunia Allah yang dilimpahkan dalam sebuah mahligai rumah tangga. Jikalau anaknya tak didik dengan jerah, tak intan bak tempat ber, tak intan bak TPA, tak intan bak pondok-pondok pesantren, dan sekolahkan dia, buat pengajian, tak ajarkan ilmu agama, kita tanamkan kalimah la ilaha illallah hingga sampai meresap kepada tulang sumsumnya, maka anak ini akan menjadi obat penawar dalam sebuah mahligai rumah tangga. Be anak tanya takut habis pen. Jangan gara-gara anak kita rugi, kita takut habis harta. Allah yang menjaminkan harta kepada, Allah yang menjaminkan rezeki kepada anak kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 33 yang dibacakan oleh Tengku Mulyadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qita'an kabira. Bapak dan tuan, ayah-ayah lun yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira.
Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Tapo hana karena takut gasian. Tapo hana tapo dia hana anak tajuk pendidikan karena takut gasian. Jangan. Nahnu narzukuhum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang juk rezeki ba anak katanya. Maka dicubit ke sebuah pepatah Aceh. Le anak le anak. Wa iyyakum, dan juga kepadamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka, membiarkan mereka melata di permukaan buminya tanpa kontrol daripada kedua urung ciji, maka itu adalah dosa besar. Jaga anak mak, dengan anak tanya bisa tamong surga, dengan anak bisa tamong neraka. Maka berbicara masalah anak zaman jina, anak sangat perlu generasi ke depan. Maka lo nunjuk nasihat masalah anak lo tamong maulid laju, karena lo kalon dipegah dek Pak Camat pun pemuda na 50 tahun, yang jak mungkin na 50 lo kalon. Yang lain yang kadua-dua kulit kakut badan kalumuh lego teguntuk di kena malam tanah. Pemuda kemana? Kata Rasul, kata Sayyidina Ali, laisal fata ma yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu hal anadha. Anak muda yang berani bukan anak muda yang membanggakan orang tuanya, bukan. Oh, urun cilon Pak Camat, urun cilon Pak Kecil, oh, urun cilon Komandan Hansip, bukan. Tapi anak muda yang berani tampil di depan masyarakat, yang berani membangun masyarakat, yang berani membangun kampung. Indah Anjung karena tampung, indah Gampung karena pemuda. Indah Anjung karena tampung, indah Gampung karena pemuda. Sebagai benteng, dan yang berani berkata inilah saya dan inilah kemampuan saya. Terima kasih kepada pemuda di Rampak yang telah mengundang saya dari Mangging sebagai ketua panitia pemuda. Alhamdulillah, dengan berkat pemuda lah sehingga tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan agama Pak Jaro pemuda. Tapi baik pugah dek ke Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya, umur muda habis-habisin, tinggal tua tinggal bongkoknya. Masa mudalah kita mempersiapkan diri, dan Allah sangat cinta kepada pemuda yang memakmurkan masjid. Salah satu daripada diantara naungan Allah, 8 naungan pertolongan Allah, salah satunya adalah pemuda yang cinta kepada masjid. Masjid beraya kena tak pugak masjid, urung berlomba-lomba pugak masjid. Dan sekarang bagaimana kita berlomba-lomba untuk mengisikan jamaah di masjid. Maka perlu kita mendidik generasi-generasi kita. Urung azan tak latih lagi pugah Pak Camat. Baik urung azan yang tak je Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu orang tua azan tak poteh di rumah. Tu aja lah. Hana papa. Dia je lah je. Dia protes carong. Maka hudibnya harus tanya carong. Hudib harus carong. Harus pandai kan ya, udah dia tirundonya. Munyo tanya carong dia tironya, tajak ugunong bisa taik dia tirimu, dia pawang rimu. Tajak ukrung bisa taik dia tibuan, dia pawang buya. Munyo tanya carong, ba ungkong telawah bisa tajak laba. Tajak ungkong telawah terlatih. Tayu bisa kita ambil laba. Maka oleh karenanya udah bicarong. Maka anak-anak di Rampak, para pemuda dan anak-anak di Rampak harus carong. Karena nyo salah satu di Kabupaten Aceh Barat, salah satu desa yang paling banyak masyarakat nombor 1. Paling banyak masyarakat itu adalah di Rampak. Ulun tuan di sekolah man di MAPK, ulun di sekolah MSN di Nurul Huda, ulun nanjak bet di Ma'hadid Tarbiyatil Islamiyah di Darul Arafah, Sumatera Syamalia, Medan. Dengan baru nama Ustaz Abdul Samad. Lo bukan Ustaz Abdul Samad, lo Wan Ustaz Ahmad Darmawi. Wan
Kalau di Sedih Lun Uat, kalau di Riau UAS. UAS Ustaz Abdul Samad, Lun Ustaz Abdul bukan Abdul Ahmad Darmawi. Mak-mak lun tuan, ayah-ayah lun yang berbahagia, mungkin barangkali lun perkenalkan rolun, barangkali tupu nak cedera-cedera lun sino. Lun tuan adik daripada Ustaz Azhar Hamid di Kampung Likut, dan juga adik Ustaz Maisarah Hamid ya almarhum, dan juga adik ipar daripada Ustaz Rajiman Syahdu, seorang muazin dari Sinabang. Mungkin barangkali nak yang kenal, dan alhamdulillah ulun tuan bantong ulun tinggal di Aceh Barat Daya di Mangging, dan pesantren di Lembah Sabil, pesantren pondok pesantren Jabal Nur Jadid. Dan alhamdulillah dan padundro awak lapang para santri lapang gebut ide di sana na SMP dan SMA nya bukan iklan, bukan promosi, nya cuma pegahaban nama cut, bukan iklan dan promosi, nya hak paten do malamnya becut karena dekat itu pondok pesantren Jabal Nur Jadid. Di sana ada SMP dan ada SMA, pagi sekolah biasa, dan dari pos 2 truk pos 3 malam nyambut kita. Jadi kalau nak anak-anak mak-mak yang berbahagia, yang jeroh-jeroh je, yang lagak-lagak, baik yang kalau luting-luting ni jedak pak tuan. Tu keren nak buat. Jak kono buat. Nyo nanya anik nak tidur luting. Tidak nama Jabal Nur Jadid. Yang cidak-cidak betul. Tidak apa? Yang ganteng-ganteng, baik yang pokoknya yang gek-gek ke. Maka oleh karenanya mak-mak dan tuan, ayah-ayah yang berbahagia, itulah sepintas sekilas profil. Kalau dipegah dia urung tak kenal maka tak sayang. Maka perlu lembute bahwa anak nak ke rahmat daripada Allah. Jaga ke anak. Bantal yang paling empuk di dunianya ni bukanlah sofa. Bantal yang paling empuk di dunianya bukan ketilang, tapi bantal yang paling empuk di dunia ini adalah berian kasih seorang ayah dan berian kasih seorang ibu. Maka cintailah ayah dan ibu. Kebahagiaan dan kesuksesan seorang anak bukan terletak kepada pangkat dan jabatan. Kebahagiaan dan kesuksesan seorang anak itu bukan terletak kepada harta kekayaan, tapi kesuksesan dan kebahagiaan anak terletak pada doa kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu, sebagaimana syair berikut ini, yaitu jasa di Poma. Bundangon ayat ingat sabi bepuang hati urang syiduan yoman tang hude tung hati menyohanale tak kirim doa yoman tanggude tak tung hati menyohanale tak kirim doa. Coba tak ingat masa makan dong sinan awai pon pomaseng sarong sengkalang dada sakit lang jantung si jungan tudong getanggung lema menancit ayah gata gepikir kerja sabe minta belanja
maaf malamnya gaya lon ceramah lagi nyo karena kalau lelaki izin bak panitia bentuk panitia lon dua lon sidra pemudua guna ulang lego bak panitia nyo lon sidra pemudua mudua ada. Jadi goknya Tengku Mulyadi goknya carong cik ceramah goknya carong cik ceramah kalau lon rubah goknya gantung. Jadi karena lon diundang bukan Tengku Mulyadi diundang lon ceramah goknya layu baca Quran dan qasidah karena dalam hudibnya nah hadih-hadih majah lempudruk nah hadih-hadih majah lempudruk contoh pepatah-pepatah zaman menyojit tak pelaku boh laku jik keserikaya menyohanjit tak pelaku anu tengku jik kekebulagan. Kalau mau kita berbuat tanam coklat bisa jadi kaya, tapi kalau tak mau kita berbuat anak ustaz bisa jadi tukang adu domba. Maka oleh karenanya wahai anak mutuah kita jaga ayah dan umpama bahwa barang siapa yang meneteskan air mata ibunya, barang siapa yang meneteskan air mata ayahnya karena tingkah laku anaknya sama lagi tak coincung tatok pada daun cik kita nyo begitulah sakit lupa tak sedih poma mengandung dari bulan pun hingga ulua bulan kedua hana mentinte bulan yang kile baru kenyata bulan yang keput letak sotanyong bulan kelimong lupa tak wabah letak pehawa bulan kelimong letak pehawa bulan yang keenam sakit dalam tubuh bulan ketujuh bidan ditika bulan ke-8 sakit dalam jantung bulan sekurung baru tanya tubit ulua puluh put urang poma duk dapu mujanjan poma pajobu kadengon sirah bak sabah nyamuk poma melet-let bak sabah pijet poma menjaga ingatkan beja penyakit awat raya balah guna mak lutuan ayah-ayah ulun yang berbahagia itulah perlunya kita mendidik anak supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan anak orang tua bisa masuk surga, dengan anak pula orang tua bisa masuk neraka. Nabi Ayub gepoh oleh iblis lanatullah 12 doa anak ni Nabi Ayub gepoh oleh iblis lanatullah. Nabi Ayub tetap tersenyum. Kenapa tersenyum Nabi Ayub? Fatabasyamu Nabi Ayub. Kenapa Nabi Ayub tersenyum? Karena fatabasyamu Ayub tersenyum karena anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bugok-gok terjaga anu dan bugok-gok terjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Mak-mak luntuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia, rupanya Nabi Ayub bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis gagal menggoda, lalu iblis memberikan penyakit bagi Nabi Ayub. Bantabah tubuh Nabi Ayub dijuk penyakit. Dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan penyakit apa. Dalam Al-Quran dan hadis hanya dipuga penyakit apa. Yang terpenting penyakit dan hana bak nabi-nabi yang lain dan hana bak manusia yang lain. Maka oleh karenanya ketika Nabi Ayub tidak bisa lagi bergerak, penyakit telah merasuk kepada hati, kena tambong hati penyakit, kena dipurutak hati, disinan ke isteri tercinta tu pomo Nabi Ayub, Bang Ayub, pomo Bang Ayub dirampak dah tadi. Rumah Nabi Ayub nak ke Siti Rahmah. Siti Rahmah sangat cinta dan sayang kepada Ayub. Mak-mak dan tanyong, cinta apa? Lako? Ada entak. Ayah-ayah cinta apa mau? No, agak gawat macam non pi tengah malam tu non mari. Pak Jamal nak kau jauh juga cincin nanti dah. Kau tinggal kamu. Siap tu akan kupas masalah rumah tangga Rasulullah sedikit. Dan dia bandingkan dengan rumah tangga Cina. Mak-mak dan tuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia, ketika penyakit merasuk kena mengganggu hati, disinan ke Ayub berdoa kepada Allah, laki, ya Allah, andai hati lo rusak, lon tuan hana bisa untuk berzikir nubak adron. Maka Ayub tentak ubumo kaki lego. Dia tentak ke ubumo lah kaki lego. Mak-mak di Cina nak kalau ayah-ayah tentak kaki ubumo. Nah, ketika ja uang dia pergi hutang, ja rumah tentak kaki ubumo hutang.
Sultan le un berapa idabu oh berlaim daim kaim serta Allah. Nanti kalau baca dia kayak nagonggok benar. Mak tuan ayah-ayah ulun yang berbahagia, padahal doa itu telah diberikan oleh Rasulullah, doa itu telah diajarkan oleh Allah, doa dalam Al-Quran semua baik. Dalam Al-Quran Badung jeroh doa dalam WC kali di Perunau, doa tu WC dalam masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, doa kali di Perunau kepa dapat doa pagi tebuh di juk nenek dahnya. Tidak yakin kita doa apa pun dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa asyainahu fa hum la yubsirun. Nya doa apa pun do kali lontes domja ngonona ana pakai elek pakai beci natilah lo bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa asyainahu fa hum la yubsirun. Kami jadikan dinding di depan mereka, di belakang mereka kami jadikan dinding sehingga mereka tidak melihat. Alhamdulillah. Pulantas ada kat dalam lewat dah. Mana ditilang? Walaim prit. Betul. Kerana bacanya yakin. Nak tilang tak bawa tu. Anak cik pakai elak, lo baca nak. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa asyainahum fa hum la yubsirun. Prit bukan dia pelantas. Hai. Bukan nama kulit doang. Putih dia pelantas. Prit. Piau. Bapak tadi baca wajah alna. Iya, kau bapak tahu duluan saya baca apa? Upaya duluan pelantas baca. Pandai penuh tilang loh. Mak tuan ayah-ayah yang berbahagia, doa hati-hati, maka bersihkan kita akidah kita. Nah doa pakai hong siguri-guri macam-macamnya boleh. Nak putih hati, anak boleh dia pakai. Yang penting jino bagaimana kita amalkan Al-Quran, taruqyah gop dengan Al-Quran, terubah gop dengan Al-Quran, baik dengan dan lain sebagainya. Maka bersihkanlah tauhid kita. Jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mak dan tuan, ketika disentuh kaki umumnya ditubit ke dari ujung tumit Nabi Ayub air. Ada dua nabi dari ujung tumit ditubit ia. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ayub di ujung tumit ditubit air. Tanya nasi di ujung tanya ditubit ia cemekam. Nasi ditubit bukan anak tubit. Nah, cuma ia cemekam. Mak dan tuan, dengan ayat tersebut mandilah Nabi Ayub berkat rahmat Allah. Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit. Harta dibalik oleh Allah, dan yang 12 darah gepoh dari iblis dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tiga lahir 12 darah, bukan. Kalau ada bukan lahir 12 darah, lahir kembar. Berkat daripada Ayub alaihissalam sabar dan tetap beribadah kepada Allah. Inti kena dan putruk malamnya bahawa anak alasan tanya hana beribadah kepada Allah. Walaupun penyakit jumalang, penyakit asam urat, penyakit jantung, penyakit stroke dan lain sebagainya. Baik wadah penyakit stroke baru tajak Allah, baru tinggi. Oh hana stroke, hana tajak baru tinggi. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Apapun bentuk penyakit kita, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mak tuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia, salawat dan salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, contoh suri teladan yang baik. Ada 4 keluarga yang harus kita contoh. Yang pertama keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Keluarga Nabi Nuh laku taat ba Allah, perumuh itim sujud ba Allah. Pak Zadeh kira-kira nak keluarga Nabi Nuh di sana. Jadi apa? Beda ke mana bukan nak apa anak. Pak. Laku taat ba Allah, perumuh itim sujud ba Allah, la lebat selfie. Dan lebat selfie ba cebok bulan kedak. Laku la lebat zikir. Perumuh. Nak kadang-kadang tanya kata lah, anak pertama macam tren, orang tua ngetren, anak cocok. Maka oleh karenanya orang tua dan anak harus santai.
Yang kedua, keluarga Fir'aun laknatullah alaihi. Suami hati sujud Allah, bahkan ingkar kepada Allah. Perumah taat Baal. Tahu perumah Fir'aun? Siti Asia. Baik di mana nan Asia nya perumah Fir'aun nah. Bukan. Nanti ajama nanti ajina. Perumah lakoi ganteng-ganteng Asia jina. Mak-mak dan tuan ayah-ayah lun yang berbahagia, yang kelai. Lun tanya nanti buat sedih. Nak keluarga Fir'aun apa sedih? Kalau lako hakim sujud pada Allah, nya pukul mama. Ni ingat, nupi ingat lah lako bang budoh bang. Malay tanya buat tetangga, malay tanya buat masyarakat, banjak ke semayang. Hakim sujud je, nepun pukul je. Tapi baik kata on budak on budak lihat semayang, baik buka on. Dalam rumah tangga harus beribadah. Bukan saja kita berumah tangga, tapi harus ada di dalamnya beribadah. Barang siapa seorang istri tidur di pangkuan suami, inam di pangkuan lakau, atau lakau di pangkuan perumah, maka pahalanya sama seperti salat sunat 100 rakaat. Kalau kita mengharap reda Allah, yang pahalanya tabang toto rakaat. Awalnya yuk bapak puan lama. Nak semayang 8 bantong tubit, peti 20, peti toto. Maka oleh karenanya mak-mak letuan, perbanyaklah ibadah. Yang kedua, barang siapa seorang istri mencium suami karena iman dan mengharap reda Allah, dan barang siapa seorang suami mencium istri karena iman mengharap reda Allah, maka pahalanya sama seperti mencium batu Hajarul Aswad. Dan pahala taban. Woi no mak aku tak pintu. Bang, apa? Baca Hajarul Aswad jak. Pegang ke pakon kapi ala gila kau. Dah putrang leh, baik bunga dia lah kau. Dah putrang leh. Yang ketiga, barang siapa seorang istri dan suami istri berhubungan badan karena iman dan mengharap reda Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama seperti membunuh orang kafir satu orang. Karena pahalanya sama seperti membunuh satu orang kafir. Ya, woi no dia cama, dua je pomah. Dek, jak dapat orang kafir ya. Bila dia dapat orang kafir. Mak-mak dan tuan ayah-ayah yang berbahagia, yang ketiga adalah keluarga gosip. Keluarga gosip. Baik Najib dalam diri nampaknya keluarga gosip. So keluarga gosip, keluarga Abu Lahab dan Abu Jahal. Jangan ada keluarga gosip. Yang keempat adalah keluarga Rasulullah SAW, suami istri taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mak-mak ulun tuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia, yang ulun tuan hormati Bapak Camat yang sempat duduk sihat dan memberi sebuah nasihat yang cukup bermakna, dan alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Camat yang telah mengingatkan kita pentingnya persatuan, pentingnya silaturahmi, dan lebih penting adalah gotong royong. Kalau tidak, kita siapa lagi yang memikirkan kampung kita dan kegiatannya. Yang hormat tuan, yang ulun tuan hormati Bapak kecil, Pak Imam Cik, Tuhan Pet, Tuhan Lapan, Tuhan Nalai macam, Tuhan apa macam, yang pun dalam putruk baca. Nah Tuhan yang Tuhan Pet, Tuhan itu arah kampung, arah adat istiadat. Yang kedua Tuhan Nanggro nyan Pak kecil, orang yang berkuasa di kampung. Yang kedua Tuhan Putra, Ibu PKK. Hati-hati lemah hormat bu. Ibu PKK, Tuhan Putra, Ibu kecil ke. Yang keempat Tuhan Pungong. Di kau Tuhan semayang dinadah haitim jak wong kenduri diundang haitim lalai kudro ji bak muziki haitim yang Tuhan Pungong. Maka oleh karenanya mak-mak dan tuan, hormat dan tuan ke Bapak kecil, Pak Imam Cik, Tuhan Lapan, cerdik pandai alim ulama, wabil khusus kepada Ibu PKK dan ibu-ibu, serta wabil khusus kepada pemuda yang ada di rampak. Izinkan ulun tuan mudang dua di atas panggung kena merangkum bacut tentang dakwah agama. Salah ulun kadang salah bak ulun turun.
Pemuah kuhulun hamba yang panah, bumo nyepak londong, langit malamnya pak tedes lun tuun, aturan digampung dirampak insya Allah nebak malamnya hana lulangga, karena lun tepua pak tedes pantang pudeng mubalik sarung, pantang rincung mubalik mata, pantang urung tatuah kaum, pantang tak hukum adat istiadat yang nak digampung di rampaknya tak kokoh dua. Maka ulun tuan buh dro kama mendua lagi dimantung gaki ulambung ule udonya tupai melompat dekat ujung un salah di payung bumo ditimpa, karena tanya mak-mak ayah-ayah anak ke hamba rak purun tilap melantung yang jika biasa pulang lagi kamu tidak tengku tidak pendakwah yang serba tak tanggung ilmu dalam jantung kamu cik kahana dak naja kamu jak buat dile wai dengku imum bodoh kon tanggung goh jet an in un kitab mata ila pandai imangat dan pandai ilaga digampung dirampak nebak malamnya dakwah lai sajina lu rangkum kadang urang ngan ujung han mumpak makna kadang bak narik-narik naik titinggung pemuah kulun Bandung semua kan pemuah alhamdulillah maklumlah lidah tiada bertulang suara melayang-layang terkadang terkena hati seseorang dibudoh gawantang dicok parang dipueh lebat timpang digodik dalam kemah berai-rai tak mah pat payah yang hana menggetah megah payah rokon payah mangganaman pat narik yang hana salah hanya ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad. Kalaulah ada jarum yang patah jangan bapak camat tanya siapa yang mematahin. Kalaulah ada kata-kata saya nanti dalam berdakwah yang salah, saya mohon maaf Pak Camat lahir dan batin. Kalaulah ada jarum yang patah, itu kurang kerjaan Pak Sedes, orang di rumah sakit. Kalau ada kata-kata saya yang salah Pak Sedes, sepulang saya nanti jangan diungkit-ungkit. Kalau adalah jarum yang patah, jangan Bapak Teku Imum buang begitu saja. Kalaulah ada kata-kata saya nanti dalam berdakwah yang salah, saya mohon maaf kepada Teku Imum dengan lapang dada. Kalaulah ada jarum yang patah, ada jarum patah dia tak jauh patah apa? Kalaulah ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam laci. Kalaulah ada kata-kata saya dalam berdakwah, wahai ketua pemuda yang salah, saya mohon maaf kepada ketua panitia. Mohon sekali lagi jangan dilaporkan saya kepada Bapak polisi. Mak-mak luntuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia, nyo baru tatamong bak maulid Nabi. Nyo dan cerita maulid Nabi dari lahir, golom lahir, kali lahir atau pakibat. Don Tanjong hana dijauh. Sebelum, sesudah, baik. Belum. Bagah bacut, nanti dah bagah bacut bukan? Sebelum. Oh Bandung. Mak-mak lutuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia. Alhamdulillah Pak Camat betah apa tengok sebelah Pak Camat. Oh. Dibaliklah Pak Camat. Mak-mak lutuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia. Nam rututun sampoka sudah ya Rasulullah getinggai donya. Umat watenyan kapecah belah di meru darah sabo agama. Umat watenyan letak pebimbang ke Nabi pesan letak dirupa. Lemah ke ide sidra pahlawan giyu peringatan lahir Sayyidina. Jenderal Perang Salib menang gerasi Salahuddin Al-Ayubi gepugot nama gopnyan yu karang kitab berjanji hadiah gebri soso yang cipta. Nanggro Abela menang gerasi sinan terjadi maulid pertama Raja Masanyan Said Kaukabari dipugot Kauri Raya Nagona. Ketika umat bimbang, ketika umat kacau, di zaman Salahuddin Al-Ayubi dikumpulkanlah masyarakat, berpecah belah. Nabi pesan ledak tua. Maka di zaman ke Salahuddin Al-Ayubi dikumpulkanlah untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan abad yang pertama, ada yang mengatakan abad yang kedua. Maka oleh karena itu membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti dari memperingati maulid nabinya bukan tak pepeh dada gedanya, bukan. Lun di Jawa watanya tiap malam Jumaat maulid Nabi. Tiap malam Jumaat memperingati maulid Nabi. Kau tanya di Aceh situ. Waktu di Jawa Timur di Kediri, pas di Ocean, kampung Inggris di Ocean.
Ustaz Taib tiap malam Jumaat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kebesaran Rasul, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana Rasul bersedekah, bagaimana keluarga Rasul, mengingatkan kita kembali. Tanyonyo letak tua kalale di Abdia galale ngon gowes, gowes ngon sepeda di Tino lagi ngon bungong janda, yang bungong bukan apa cuma letak bungong. Memang di ke rumah tak pula bungong, babi naik gunung tak pula alia. Kalau di ke rumah naya bungong dan tanda nainong rumah kata. Kalau di ke rumah na hanainong dan tanda na bencong rumah kata. Bunga itu adalah hiasan. Maka alhamdulillah hidup itu mencintai ulama itu seperti kita di kebun bunga. Jika kita tidak bisa memetiknya, maka harum daripada bunga kita akan kena jua. Maka oleh karena itu, bahwa membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tugas kita umat Islam yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya cinta, Allah saja mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita baca, yang kain dibaca oleh khatib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada lagi muah dek kancang tak baca tua lon dok jon kari. Taru goknya baca. Dan fikir nado liwang nampak belakang kawanku. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, maka kita harus orang-orang yang beriman maka berselawatlah kepada Rasulullah. Disuruh dia berselawat. Bagaimana seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya berselawat? Ucapkanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan tuan, ayah-ayah ulun yang berbahagia, ketika kecinta kita kepada Rasulullah, ketika cinta kita kepada Nabi, maka alhamdulillah tadi berkat cinta kepada Nabi banyak orang bersedekah untuk anak yatim, karena Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Barang siapa yang bersedekah untuk anak yatim, yang memberi bantu anak yatim, dengan kita nanti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta. Alhamdulillah tadi siang ada diberikan derma kepada anak yatim sebanyak 60 mana ketua penitia 60 draw. Alhamdulillah. Tapi amplopnya nanti padu mata uji benar. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah 60 draw diberikan. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim jangan engkau sia-siakan. Anak yatim tersia-siakan. Menggusuk kepala anak yatim itu pahalanya seperti rambut yang ada di kepala anak yatim. Dah protes balon. Pak Ustaz, bagi ban anak yatim yang botak, anak mau sabar. Seperti tumbuhnya rambut di kepalanya. Walaupun anak yatimnya botak. Makanya fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang meminta-minta, jangan engkau bentak-bentak. Assalamualaikum. Pandai aku. Hai pandai. Hai badan tren aku bantu badan tren baca. Dibentak-bentak. Hana, jadi. Kalau hana kaku betek tai mentang nak kemuah aku. Tapi katanya orang tanya tulis. 30 ndak orang tulis. Assalamualaikum. Kau tak nak kemuah aku anak mau urang. Yang marinya ada orang lebih datang. 30 dah. Dia tak tulis. Maka kalau kita tidak sanggup untuk bisa menjadi enternya nampak komputer, enter mengeluarkan sebuah kebaikan, maka jadilah sebuah delete-nya menghapus sebuah kejelekan. Maka oleh karenanya kalau nak orang lelaki sedekah, nak rezeki dah jauh. Nak rezeki dah jauh. Motor alhamdulillah
dompet tu baik pada buka-buka di kalau dari orang dekat dalam uinya memang upai nak untuk obey nak cabut kau dia minta untuk obey dalam kia dompet. Sedekah itu ikhlas bro. Sedekah itu ikhlas. 100,000 ikhlas terobey rupiah nak ikhlas toget get auto obey dan dia lagi tajuk tu mata obey ba orang lagi doa tak mau surga fikir surganya terobey rupiah murah tak. Mak-mak dan tuan ayah-ayah halun yang berbahagia, maka alhamdulillah fa ammal yatima fala taqhar fa ammas sa'ila fala tanhar fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah maka sebarkanlah nikmat Allah, sebarkanlah. Maka di momentum na nikmat Allah na rezeki dan pugot kanuri itu tanda kita menyebarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita nikmat Allah kita sebarkan, kita berikan kenikmatan yang telah diberikan selama titun nyo kena kenuri tuan untuk memperingati Maulid Nabi, maka itu perlu kita untuk memberikan sedekah. Kenapa? Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah kita sebarkan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, dan ini semua adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita bagilah bagi kita orang yang mampu. Baik khair dalam dunianya, baik alu haya. Nyo letak urung alu haya. Nah haluh dia bacut, nah bocor bacut dan lain sebagainya. Maka jangan pernah kita pelit dalam hidup ini. Perbanyakkanlah kita sedekah dan perbanyakkanlah selawat dan perbanyakkanlah kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak-mak dan tuan, ayah-ayah yang berbahagia, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Nya ngajak uang aja." Dijak pomoka di pedamong dalam kamar agaknya. Dipuga dia beri apa? Lepas tu lantung. Dipatuh ke rumah dalam tong, diisi dalam tong. Ketika istrinya diisi dalam tong, dikunci lalu dituun pomo banyak. Ayah-ayah di sini datang tuun lagi pomo. Kalau pomo tumbun okey yang picuan aja dituun lalu dibawa. Setelah dibawa mau pulang, di tengah jalan stop, berhenti. Nyoto, nyopa pegang Nabi Ibrahim AS. Ini tung, pergi dalam tung. Allah wala. Putrun, diputrun. Buka, haram tangan ini membuka. Olehnya dibuka ke di Al-Qojo. Kerap dibuka di kalon ke Siti Sarah. Cantik cerita. Nyoso, nyo adik dan tuan. Padahal kurma kok nana buka nyo ina mentuan anak dibuka nyo adik dan tuan. Sebab jamun dilai kalau dibuka adik orang gak susah becut. Meri mutak-tak sedarahnya dibantu saling mutak-tak. Tapi kalau dibuka kurma jamun jino kalau dibuka kurma anak kurmanya anak kurma lain, maka dibuka ke adik lalu dipudamong dalam. Maka seorang suami berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan istri. Ayah-ayah dan tanya, natom doa bak pomah. Oi, natom doa bak pomah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah istriku, jagalah istriku, dan jadilah istriku solehah. Paling-paling Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Hana. Memang kajama, tapi khusus kepada wanita. Ibrahim berdoa untuk istrinya. Lalu Siti Sarah ingin disentuh oleh raja, kena dicung gaduh berhidung raja, tidak bisa disentuh. Kena dimat puntung, ada yang mengatakan puntung, ada yang mengatakan terbakar tangannya, tidak bisa disentuh. Akhirnya raja menyerah dan meminta agar dikembalikan kembali hidung, tangan, kaki. Lalu Siti Sarah mengembalikan kembali berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika raja sembuh, lalu dihadiahkanlah seorang budak kepada Siti Sarah. Nya budak necoknya apa? Lejak je nupo. Dan budak itulah bernama Siti Hajar. Pulanglah dia bertiga sampai ke kampung halaman mak-mak dan tuan mana, tapi mana anak ngon Siti Sarah tapi tidak punya anak.
Siti Sarah ketua anak-anak, padahal Nabi Ibrahim boleh keturunan. Lalu Siti Sarah mengatakan kepada Ibrahim, Bang Bram. Kalau jenis kan Bram dah bergahanan di kampung di pesantren tak aku macam cik. Nana, kamu siapa? Nama Bram Ustaz. Nama panjang kamu siapa? Ibrahim. Kamu siapa? Nama Ais Ustaz. Nama panjang Aisyah. Kantonan, saya Iis Ustaz. Nama panjang kah Iis Pui. Nama agak anak agama Ismail. Kamu Deja Ustaz. Nama panjang kah Khadijah. Kantonan Ina Ustaz. Nama panjang kah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ustaz. Macam-macam jangan jelas, dipotong-potong. Panggilan itu tidak boleh ya. Panggilan dan jangan nama 30 dan letak panggilan gelar. Nan Zainal dihun gadang. Nan na Ismail dihoy wengi. Macam-macam nang gelar. Maka jangan kita memanggil nama gelar. Allah sangat melarang itu memanggil nama gelar. Nah yung kareh, yung boyte, ke yung kau, ke macam-macam. Tidak boleh memanggil nama gelar. Bahkan waktu kita baca nama dia ada doa orangnya. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah kubur yung boyte ku. Enggak boleh. Bingung betul. Doa itu, nama itu adalah doa. Maka oleh karena aku berikanlah anak yang baik-baik. Mak dan Tuhan, ketika Siti Sarah berkata kepada suaminya, abangku, abang kan seorang nabi, abang tidak punya keturunan, maka kalau anak gimana? Abang bolehlah kawin. Nggak tahu, ngon Siti Hajar, kecuali Ibrahim, ayang betul ya bukan? Siti Sarah meminta kepada Ibrahim kawin. Kira mak di sini dirampak natang lainnya. Anak. Astagfirullahaladzim. Apa cik peringatan orang lahir Nabi? Pada cerita Nabi Ibrahim datang ke Hanatim turun. Nabi Siti Sarah geyum kawin lah. Rumah je. Maka dilebih ke Pepada Aceh. Menyota menguh belang-belang poroh ambil tapoh kubur tak sewa. Tanya agam je mengkawin dua lebuh ambil tapoh inang Tuhan. Keluar Pepada Aceh. Maka oleh karena itu mak tuan ayah-ayah ulun yang berbahagia, kita harus adil. Kalau kita nyawa adil aja masalah. Dan natang 3 orang lelaki bapa rumah lun teku dakwah jajak tahu. Dan buka bapa rumah dek rumah lun awak Medan mak. Awak Medan. Awak setemu ujung bambu 3. Dek boleh abang kawin satu lagi dek. Upah je rumah lun katanya di darah tinggi. Di ceramah lun kangkung. Lun iem dah. Kak iem lagi engkau hati takut. Le boleh nama ni lelaki. Lelaki tiga tu. Dek boleh abang kawin dek. Dek boleh abang kawin dek. Akhirnya lumoh inang lun. Boleh bang, silakan. Tapi saya tunjuk isteri yang abang kawin. Oh boleh dek, alhamdulillah. Di kotak dibagi ulah dua tabah rumah, dikotak ke pintu, buka. Alhamdulillah. Ketika dibuka pintu, nah tidur antong anik banyak. Nigo golong tumuh lor. Upah je sampai ini abang boleh kawin. Upah nek umur 85 tahun. Abang mau menghidupkan sunnah Rasul apa nafsu? Sunnah Rasul. Sama ini Rasulullah itu sudah Siti Aisyah yang gadis lain janda semua. Kalau abang ingin menghidupkan sunnah Rasul, kawin sama ini. Saya ikhlas. Boleh buka apa rumah dah. Kalau lagi nyan orang jadi ikut sunnah Rasul. Carong tu mak rumah. Oh carong rumah makan. Maka dah yujak abang rumah dah jatuh mai timbal dia khusus ceramah untuk suami. Maka oleh karena itu mak tuan ayah-ayah ulun yang berbahagia, ketika sesuatu
bahwa dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki kita masing-masing. Jangan khawatir. Anak kadijuk oleh Allah. Nyok mengkawin ngonyo nani mengkawin ngonje anak mana kadijuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Siti Sarah memberikan izin kawin dikujuk Nabi Ibrahim, alhamdulillah kata Nabi Ibrahim, kalau kau buka pintu maka dan akan tamu. Akhirnya Nabi Ibrahim mengkawin dengan Siti Hajar. Berkat rahmat Allah pada hana tuah gop tuah daripada Siti Hajar mengkawin dengan Nabi Ibrahim na ke ane lahir ke ane Naji Ismail. Ngon Siti Hajar nak kahwin, anak mana? Timbul cemburu Siti Hajar, Siti Sarah. Cemburu, maka awal cemburu di sini bukan Habil Qabil. Awal cemburu antara Siti Sarah dan Siti cemburu. Ban kahwin. Katitu mukahwin bangunan ngolong kamu pelutun anak mana? Lalu dibilang oleh Siti Sarah, bang, kalau menang bang nyok kabu, tubang, nyok pun anjing kalau bahasa di sini, tubang, kalau ini kabu, kalau ini tubang, nyok bang tubang, nupatang bak Siti Hajar, ketika nupatang bak Siti Hajar, membaca Bismillah, supaya Siti Hajarnya Opa Haji dipasang ke de Ibrahim tubang Mbak Siti Hajar. Rupanya ketika dipasang subang, rupanya Siti Hajar bertambah cantik. Maka sejarah mak-mak pakai subang, pakai kerabu, nyan Mbak Siti Hajar, Mbak Siti Sarah, diwa Mbak Ibrahim, yu pasang Mbak Siti Hajar, nyan sejarah mak-mak pakai subang. Biar tak pakai. Kalau sejarah pelaku agam pakai subang, nah sejarah aja. Di jamun dilek, nah kami yang utun. Di pulara kami yang utun. Di pulara kami yang utun, kena di pula kami utun. Supaya abek muduka dipatang ke kerabu, subang. Jadi kalau yang agam patang-patang subang, berarti nah ke kami yang utun. Maka oleh kerana mak geget, tak kalau diujak lah mak onyo cerita ada tengku kok. Bet di mana ho? Kameng noleh bet. Itu sejarah. Oh sesudah itu Bapak Ibu hadirin sekalian, lalu Siti Hajar diusir, disuruh pergi dari rumah. Ayo galon. Dibawalah Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim di padang pasir. Singkat cerita, ditinggallah di padang pasir Siti Hajar dengan Ismail. Ketika ketinggalan di padang pasir Siti Hajar dengan Ismail, olehnya Ibrahim kena bak pomok Tuhan mau kembali, ditinggallah bekal sedikit. Di saat ditinggal bekal sedikit mak tuan, apa kata Ibrahim? Wahai Siti Hajar, aku pulang dulu untuk pergi kepada Siti Sarah. Ku tinggalkan engkau. Ru'i mata Siti Hajar, keluar air mata. Wahai Hajar, Ibrahim kajaju, wahai abang Ibrahim, jangan tinggalkan aku. Dipegang Ibrahim Siti Hajar. Tapi ketika kepegang menang, apa kata Ibrahim alaihissalam? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah Allah, maka aku siap untuk meninggalkan aku dengan anakku, tinggal keinginan mak tuan. Singkat cerita, olehnya mak tuan hana muiye, akhirnya lari dari Safa ke Marwah. Inilah makna tasawuf, Safa dan Marwah. Kalau suci, Marwah saja. Kalau S1, S2 walaupun pangkat, tidak ada kesucian hati, tidak ada Marwah. Maka wong di kampung lon S2 dipayang mereka karena tidak ada kesucian hati. Maka larilah dari Safa ke Marwah. Ketika itulah keluarlah air. Bekal sudah ada. Inilah seorang ibu harus usaha. Ibu harus usaha. Baik diingat balako bantau mengharap lako. Memang ia kena berdua, ia kena stain. Allahu samad. Jangan bertuan kepada suami. Inti ji mak tuan. Kalau lako kubur kita baju. Beda marah.
berusaha. Barang siapa seorang istri membantu suaminya dibuka kuih, dibuka lontong untuk membantu beban suami, surga diberikan oleh Allah kepada seorang istri. Kalau membantu tugas suami dengan ikhlas. Mak tu marah ketika menyuci, menyanyikan lagu-lagu yang lain, maka itu tidak akan berpahala. Tapi dengan ikhlas menyuci akan luntur dosa-dosa ibu. Maka oleh karena itu cintailah suami. Dan tanya tiga waktu, ikna cinta bak suami, ayah cinta bak kau. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang rasa dahaga kalau belum minum air aqua, minumkanlah. Lun tua rumah pegang. Biasa lun kalau ceramah naik yang muda untuk menghilangkan serak-serak suara. Nah, tapi apa minta leh terus ni ah, anak leh. Dia kata lah. Kalau dia minta kopi. Kopi dari luhuna dan aje. Kalau nak kopi. Dan fikir dia baca bunuh dia kopi upaya teh. Anak bani lu leke. Alhamdulillah. Aku memang awak umum. Tapi ke bapa panitia malamnya kalau nak kopi, dia alhamdulillah. Mak tuan, ayah-ayah lun yang berbahagia. Kalau nak pekat. Karena tajik kopi okok ke dempang bibi. Kalau tajik kopi ke dempang mata. Setelah Ismail alaihissalam keluar air dari ujung tumitnya, maka hiduplah perkampungan di situ. Lalu raya Nabi Ismail umur 7 tahun dan yang pula umur 7 tahun. Balik Nabi Ibrahim untuk Jakotaku Ismail digantilah dengan seekor kibas. Ketika diganti dengan seekor kibas, lalu mak-mak tuan ayah-ayah ulun yang berbahagia, ketika diganti dengan seekor kibas, maka ada bukan? Duduk dia kena dengar ceramah lo. Bakinan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati dan semoga Allah memberikan hidayah. Mak-mak lentuan ayah-ayah yang berbahagia. Rasulullah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh, hanya dipandang oleh Allah. Yang bukan aurat, tidak aurat ya. Orang laki-laki bukan aurat. Allah tidak memandang bentuk tubuh. Harta kekayaanmu tidak dilihat oleh Allah. Pula harta puhana, pulaga puhana tidak dilihat oleh Allah. Allah yang melihat adalah qulubikum wa a'malikum, hati. Ketika hati diganggu, penyakitnya hati. Mak anak-anak gadis gaduh, putus dengan cewek, sakit hati. Apa bukan anak pergi? Boh hati gaduh aleho. Kalian sultan adinda, sungguh sakit di hulu hati. Bau hati lagi. Bintang film Caca Citata, sakitnya aku di sini. Sakitnya aku di sini, di dalam hatiku. Ada bukan dalam pengencunku, tetap di hati. Kenapa? Kita harus menjaga hati. Hari ini kita melihat lon apa? Bek dia buka. Allah ma'ukum hajadan. Pemabuk puan. Mana tahu Allah memberikan hidayah. Maka ketika azan berkumandang, orang yang tidak mau salat tidak boleh kita caci maki. Kebe haitan sembahyang. Jangan.
Dari ujung Fatihah ke ujung manggil di Acehnya tu pun salat itu wajib. Tidak ada yang tidak tahu. Semua umat Islam tahu salat itu wajib. Yang salah apa? Ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, tanya mantong santai di kedai. Itu yang menyebabkan salah. Rumah ke Pak Imam masjid. Oh, Mak Abu Lahab. Bukan dari Pak Imam. Perlu go Pak Imam pegang Abu Lahab, urung di rumahnya, yang dua santainya dia Abu Lahab. Masuk ke dalam, tambang dalam. Ketika azan berkumandang, tambang dalam. Ketika tambang dalam, mak tuan. Ketika Pak Imam lewat, alhamdulillah, walaupun dalam di rumah ada jat mayang, kangkang di kegeripi. Tapi pegah dek, tunggu mak alhamdulillah di semayang. Perlu go, alhamdulillah Allah menurunkan hidayah. Maka berpandanglah positif kepada orang. Jangan melihat pakaiannya, tapi bagaimana dia mau dan duduk untuk mendengarkan dakwah. Dia mau dan duduk, kan hanya diganggu. Ketika dia mau dan duduk, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Hidayah itu perlu usaha. Ulah nanti mentinggi ana hidayah alamnya Pak Dada. Ana tak belajar apa nak hidayah? Lalai temuan cip, lalai temuannya. Kalau nak hidayah alam, maka berusahalah. Bagaimana Umar bin Maktum merangkak aja orang tinggi demi mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mak tuan, begitu juga mak azan. Ketika azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Di kampung lun, hormati orang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Gong. Blender. Jangan dua azan, di blenderan. Cabai, tomat, jambu. Yang blender usah rumah betul. Allahu akbar, Allahu akbar. Mutai ngawadan, tak hormati tapi yusi. Yang tengok di akhirat yang Bandung di blender, nyuang di blender mata Bandung di blender Allah. Begitu juga ayah tengok hadan, istirahat, tak hormati. Yang panggilan yang paling besar. Maka dalam hidupnya 5 panggilan. 3 panggilan masuk, 1 panggilan keluar, 1 lagi panggilan tak terjawab. Betul. 3 panggilan masuk. Yang pertama adalah panggilan harian. Itulah panggilan azan. Di kampung lu lain mah waktu azan. Hayya